Nah, kita siang hari ini juga sudah bersama dengan kita ya narasumber kita yang tidak kalah luar biasanya. Ya, sudah bersama dengan kita Bapak Paul Sarapang ya. Beliau adalah suami dari Ibu Chin Maria dan dikaruniai dua orang putri yang cantik yang bernama Kenanya Masa Shem Sarapang dan Andrea Kara Sarapang. Beliau ini juga punya background pendidikan yang luar biasa ya, magister konseling di dua STT sekaligus ya, STT Jeffrey dan juga STT Baptis Jakarta. Beliau juga punya sertifikasi sebagai Certified Family Counseling, trainer kompetensi di bidang konseling dan juga asesor bidang konseling. Aktivitas profesional beliau juga merupakan ketua dari Rumah Konseling Bali, konselor klinik spesialis, fasilitator LK3, fasilitator The World Needs a Father, dan juga konselor nih ya di sekolah Tunas Bangsa, tapi di Bali ya Bapak ya. Oke, silahkan kepada Bapak Paul dan juga Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Apakah suara saya cukup kedengaran? Ya, jelas Bapak. Oke, ya terima kasih Miss Yemima. Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua SMP, SMA, Sekolah Tunas Bangsa, baik yang ada di Greenfield maupun yang ada di Gading Serpong. Juga para pendidik, guru, kepala sekolah, SMP, SMA, Tunas Bangsa, Greenfield, dan Gading Serpong. Saya tidak banyak menyampaikan, saya hanya mengulang sedikit, menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Pak Beta tadi. Jadi waktu saya tidak banyak, saya nanti setelah itu kita akan berdiskusi dalam tanya jawab. Ya, jadi tadi Pak Beta menyampaikan bagaimana kita membangun otoritas moral. Ya, Bapak Ibu, otoritas moral ini itu dibangun adalah keinginan untuk melawan. Tadi dikatakan melawan si jahat. Ya, dengan kebaikan. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai kebenaran firman. Nah, otoritas moral ini bukan dimulai dari atas. Tadi dikatakan Pak Beta juga bukan sebagai orang tua kita diktator kepada anak, tetapi ini mulai dari bawah. Bagaimana kita membangun anak-anak kita, kita mengangkat anak-anak kita, ya, sehingga mereka bisa memiliki otoritas moral. Ya. Dan juga dikatakan bahwa ini otoritas moral ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita, ya, otoritas yang lebih tinggi, khususnya tentang firman Allah. Ya, pada saat orang tua berdoa, anak-anak akan melihat kita, ya, dan itu membangkitkan otoritas moral mereka sehingga mereka bisa lebih kuat, mereka bisa lebih mampu. Tadi dikatakan ada pikiran yang kuat, ya, pikiran yang sehat untuk melawan godaan-godaan dari si jahat. Nah, itu prinsipnya itu yang diinginkan dari otoritas moral ini, ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bagaimana membangun. Jadi kepenundukan kita kepada firman Allah, otoritas moral firman Allah itu akan membangun anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita melakukan itu semua mengizinkan Roh Allah mengambil kendali, ya, bagaimana hati nurani kita, bagaimana kegiatan-kegiatan kita, ya. Karena Bapak Ibu kita semua di sini punya anak yang masa-masa remaja, SMP, SMA itu kan masa remaja, ya. Saya juga satu SMA kelas 3 dan satu kuliah semester 3. Jadi itu masih masa remaja. Masa remaja itu kan 10 sampai 20 tahun. Nah, pada masa-masa itu anak akan melihat, ya, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita ajarkan dia tentang prinsip firman Allah, harus taat, harus jangan berbohong dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak setuju, maka itu akan terjadi gejolak di dalam diri anak-anak. Sehingga banyak anak-anak remaja sekarang, aku nggak mau ke gereja lagi, aku mau online saja. Ya, ngapain sih tidak boleh merokok? Toh teman-teman saya juga banyak yang merokok. Kenapa harus pacaran dengan yang seiman? Ya, bukan itu hanya hubungan biasa aja. Kenapa tidak boleh berhubungan seks? Itu kan bukan hanya melakukan hal-hal fisik saja. Nah, ini akan banyak gejolak-gejolak dalam masa remaja. Ya, nanti kita lihat
mungkin kita bisa berdiskusi kenapa sih anak remaja kita itu berbeda dengan dulu taat, rajin ke gereja dan lain sebagainya, tapi sekarang malas, ya, tidak mau lagi ke gereja dan lain sebagainya. Itu tentunya juga akan anak melihat dari teladan kita sebagai orang tua, ya, bagaimana kita tunduk kepada akuntabilitas, itu akan membangun otoritas moral daripada anak-anak kita. Nah, tadi juga dikatakan bagaimana perbedaan hikmat dan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dimulai dari sedikit pengetahuan dan kemudian berkembang, ya. Dan kita bisa dapatkan pengetahuan itu dari waktu ke waktu. Akhirnya kita menjadi orang yang punya banyak pengetahuan. Sekarang banyak dari Google kita baca lain sebagainya, itu kita bisa mendapatkan pengetahuan. Tetapi hikmat di sini dikatakan bergerak dari luar ke titik pusat, ke intinya, ya, ke inti, jadi esensi dari sebuah masalah, ya. Banyak mungkin anak mengatakan mengapa kita harus bekerja, tadi Pak Peter katakan kenapa harus menikah, ya. Nah, hikmat ini kita butuhkan supaya kita bisa menolong anak-anak kita menyampaikan apa inti, ya, apa yang sebenarnya inti daripada kehidupan ini. Ya, tentunya tadi sudah Pak Peter sudah katakan bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana kita tunduk kepada Allah, ya, semua ini untuk Allah, dan ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi hikmat itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut ini akan memimpin kita menemukan kebijaksanaan, ya. Banyak pengetahuan yang kita bisa dapatkan di Google. Mbak Google itu pengetahuan luar biasa banyak, tetapi kita mau search di Google tentang kebijaksanaan itu nggak ada, ya. Hikmat yang terpenting, ya. Nah, inilah bagaimana kita mempunyai hikmat, ya, berkata-kata, melakukan, ya, memberi teladan hikmat kepada anak-anak kita sehingga mereka mempunyai pikiran yang kuat. Tadi Pak Beta katakan apa itu pikiran yang kuat, tidak terpengaruh dengan hal yang ada duniawi, mereka punya prinsip, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini juga bagaimana kita tunduk kepada misi Allah. Jadi hidup kita ini harus menundukkan diri kepada misi Tuhan, ya. Ketika orang tua sudah menundukkan dirinya kepada sebuah panggilan yang lebih tinggi dari hidupnya, ya, lebih tinggi, hal yang lebih tinggi dari hidup untuk diri sendiri, maka dia akan memimpin keluarganya untuk mendapatkan, ya, pemahaman yang sama sehingga anaknya itu dapat hidup dengan penuh kepedulian kepada orang lain, karena itu yang diajarkan oleh prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana anak itu peduli dengan orang lain, bagaimana anak-anak itu mengalami kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang tentu itu yang menjadi tujuan kita, ya. Kita ini sebagai agen sosialisasi bagi anak-anak kita, ya. Dalam masa remaja ini, peer group, pergaulan teman-teman itu yang paling penting, ya, bagi mereka. Nah, pada saat mereka bergaul dengan teman-teman dan lain sebagainya, itu akan membuat pengetahuan, pengalaman, ya, banyak hal yang mereka akan bisa lihat. Tetapi mungkin anak-anak kita kurang pergaulan, itu akan membentuk anak-anak yang sempit tentang pengetahuannya. Ya, tentunya kita bisa mengajarkan tidak semua bergaul dengan semua orang, ya. Ada pergaulan-pergaulan yang harus kita batasi kalau hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, ya. Hal itu akan membuat anak-anak kita menjadi anak yang melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Kemudian, nah, ini tadi dikatakan prinsip 4 tipe bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya, ya. Yang pertama, ada orang tua yang mendidik anak dengan permisif, ya. Permisif itu tadi dikatakan bahwa kasihnya itu tinggi, ya. Kasihnya ini sangat tinggi, ya. Tetapi kontrolnya ini sangat lemah, sangat kurang. Nah, orang tua yang seperti ini itu orang tua yang mendapatkan nilai tinggi dari bagaimana kasihnya itu, ya, sangat tinggi tapi kontrolnya lemah. Dia menjadi orang tua yang takut, ya, takut bermusuhan dengan anak-anaknya, ya. Akhirnya apa yang anak inginkan, mau kemana, mau beli apa, mau apa lakukan, terserah, silakan, ya. Disiplinnya, kontrolnya itu sangat lemah, ya. Dan ini anak akan merasa tidak aman. Anak yang permisif ini, anak yang dididik dengan permisif,
dia akan merasa tidak aman karena tidak ada aturan, tidak ada regulasi, tidak ada hal-hal yang baik, patokan yang baik, apa yang baik dan apa yang benar, akhirnya dia melakukan apa saja, ya. Nah, yang kedua, wah ini lebih parah lagi nih, kontrol kasihnya kurang, ya, dan juga kontrolnya sangat lemah, ya. Tidak ada kontrol dan tidak ada kasih. Biasanya orang tua yang seperti ini, orang tua yang patokannya untuk diri sendiri, boleh dikatakan egois, ya. Yang penting karirnya meningkat, yang penting dia bisa punya jabatan yang tinggi tanpa mempedulikan anak-anaknya, ya. Banyak orang tua yang wah karirnya luar biasa, tetapi anaknya tidak diperhatikan. Pada saat remaja nanti anak akan memberontak, anak akan pergi dari dia dan dia katakan, waduh saya menyesal, ya. Saya dalam ruang-ruang konseling banyak bertemu dengan orang tua yang saya menyesal kenapa dulu saya terlalu sibuk dengan usaha saya, terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Anak saya sekarang kuliah di luar negeri, ya, tidak ada hubungan emosional dengan saya, bonding itu sangat lemah dengan saya dan dia tidak terus konflik dengan saya. Saya menyesal kenapa waktu kecil, kenapa waktu dia dalam bertumbuh bersama, tinggal bersama dengan saya mengabaikan dia. Nah, ini orang tua yang sebenarnya mau melahirkan anak tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya lebih bagus sebenarnya dia nggak perlu punya anak kalau misalnya dia mau mengabaikan anaknya, ya. Anak dia meninggalkan anaknya dan ini anak akan tumbuh dengan sangat parah gitu, ya. Banyak kita lihat kejadian, saya berapa kali ketemu anak-anak remaja di ruang konseling, waduh sangat parah. Cewek, ya, beberapa cewek yang saya ketemu dia sudah cutting, ya, dia minum obat tidur karena dia tidak bisa tidur, ya. Kadang-kadang dia tidur sampai jam 5 pagi, dia tidur jam 11. Dia kebetulan baru tamat SMA, dia sudah tamat SMA tapi dia nggak kuliah. Dia bekerja dulu, nanti tahun depan katanya baru dia kuliah. Dia pagi, dia jam 11 dia bangun, ya, dia mandi, jam 1 dia keluar dengan teman-temannya. Kemudian sampai tengah malam dia dugem dan lain sebagainya, ikut temannya, akhirnya ya gitu aja. Sampai di rumah jam-jam 1, jam 2 tidak bisa tidur sampai jam 5, besoknya seperti itu terus. Ya, dia sangat bergantung kepada pacarnya. Pacarnya ini sudah menyakiti dia, tapi dia tidak bisa melepaskan karena tidak ada pegangan dia, tidak ada orang yang dia bisa bergantung karena di rumahnya dia diabaikan. Orang tuanya, ayahnya, ibunya tidak mempedulikan dia, dia datang seperti orang biasa aja, datang di rumah tanpa tegur dan lain sebagainya, hanya ngobrol, komunikasi yang basa-basi dengan orang tua, ayah dan ibunya. Dan ini anak bertumbuh dengan sangat bahaya, sangat bahaya. Dia datang, dia bilang saya sudah ke psikiater, sudah minum obat di psikiater, tapi saya merasa tidak nyaman, ya, akhirnya ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Ternyata ya figur ayah dan ibunya itu tidak ada bagi mereka. Ayah dan ibunya mengabaikan dia. Dengan saudara-saudaranya pun dia sangat jauh dan sering konflik. Nah, yang ketiga adalah otoriter. Wah, ini kasihnya, kontrolnya ini sangat kuat, tetapi kasihnya ini sangat lemah. Ya, ini ayah yang pokoknya apa yang dia inginkan, ya, tujuannya harus tercapai. Pokoknya, nah ini kalau sudah kata pokoknya ini repot nih. Anak tidak boleh membantah sama sekali. Pokoknya, ya. Nah ini orang tua yang otoriter, ya. Pada saat anak remaja dia akan memberontak. Remaja dia akan memberontak. Apalagi dewasa dia mungkin akan pergi dari rumah dan lain sebagainya. Mungkin waktu masih SD, ya, masih kecil, dia takut dengan orang tua, ya. Orang tuanya mungkin dia pikir badannya besar, nggak mungkin saya bisa melawan orang tua saya, dia ikut-ikut aja, akhirnya pasif agresif. Dia pura-pura dia mengikuti, dia tidak melawan, membantah secara verbal, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Sehingga banyak anak-anak tidak mau belajar, ya. Banyak anak-anak justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, tapi dia diam, tidak belajar, bolos dan lain sebagainya. Itu pasif agresif karena dia memberontak, itu cara pemberontakan. Nah, kemudian pada saat dia dewasa, sudah remaja, sudah lebih besar badannya dari mamanya, besar badan dengan papanya sudah sama besar. Nah, ini yang biasa muncul pemberontakan. Dia merasa sudah besar. Pada saat dia pemuda, banyak anak yang
keluar dari rumah dan lain sebagainya. Ini karena orang tua yang otoriter, bertarung, ya, membentuk anak pemberontak. Dan yang paling tadi Pak Beta katakan, yang paling penting adalah otoritatif, ya, kasih, ya, dan kontrol itu seimbang. Anak-anak kita harus dididik dengan kasih dan kontrol yang seimbang, dan akan membentuk anak-anak yang kuat, ya, anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang punya kemampuan yang luar biasa. Ya, saya kira ini 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Oke, dan tadi juga Pak Beta sudah menyampaikan tentang disiplin. Ya, saya kira ini saya nggak terlalu banyak bahas karena tadi Pak Beta cukup jelas juga menjelaskan. Yang penting bagaimana kita terus membangun bonding dengan anak-anak kita. Kalau kita mau disiplin anak dalam kondisi marah agak repot. Tapi pada saat anak bukan menjadi pendengar yang baik kalau dia lagi marah. Bahkan kita sebagai orang tua bukan menjadi orang tua yang baik dalam berkata-kata pada saat kita marah. Ya, kita harus pahami anak-anak kita harus tahu bahwa tujuan kita mendisiplin dia supaya dia bisa bertumbuh. Dia harus tahu bahwa kita tetap mengasihi dia. Bonding ini harus terus dijaga. Ya, saya kira parenting positif nanti kita bahas itu bagaimana orang tua tetap membangun hubungan yang baik, tetapi dia punya hubungan parenting yang baik dengan anak-anaknya. Anak bertumbuh menjadi anak yang kuat, punya otoritas moral yang baik. Ya, saya kira itu yang menjadi penegasan saya dari materi yang tadi. Nanti kita bisa akan diskusi lagi. Ya, silakan Miss Yemima, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Paul atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Reinhard. Saya yang akan memandu tanya jawab ya Pak dan Ibu. Ya, saya sapa dulu orang tua semuanya. Selamat pagi para orang tua, untuk orang tua dari Greenfield dan juga Gading Serpong. Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan, silakan bisa kirimkan via chat kepada admin. Nanti pertanyaannya akan kami tampilkan di depan, ya, akan kita diskusikan dengan Pak Paul. Begitu ya. Sebagai informasi juga tambahan, untuk video Pak Beta yang tadi kita saksikan bersama, nanti akan ada link YouTube-nya. Bapak Ibu nanti bisa nonton lagi kalau misalnya mau review lagi yang sudah didengarkan hari ini. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Pak Paul. Sudah ada yang disiapkan pertanyaannya. Bisa tolong ditampilkan. Nah, ini dia pertanyaan yang pertama. Bila suami atau ayah terlalu diam dan tidak banyak bicara di rumah, apakah peranannya membangun otoritas di rumah bisa terjadi? Ini mungkin ada kaitannya dengan yang Ruben Hill tadi ya Pak. Siapa tahu nanti bapaknya jadi terkesan membiarkan atau neglect gitu. Silakan Pak Paul. Ya, baik. Nah, ini kita harus tahu ordo, biasanya ada kan ordo dalam rumah tangga, ya. Istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Kristus, Kristus kepada Allah. Bagaimanapun juga sampai saat ini, ya, pemimpin di rumah tangga itu adalah suami, belum diberikan kepada istri, ya. Para istri mohon maaf ini perlu kita. Nah, kadang-kadang suami itu kita ibaratkan, kalau kita ibaratkan suami itu seperti jenderal, ya, dia yang mengambil keputusan maju perang dan lain sebagainya. Tapi istri itu kolonel, ya, kolonel yang tahu di lapangan, ya, logistik apa semua teritorial dia yang kuasai. Nah, cuma kadang-kadang ada suami yang jenderal tapi bermental kopral. Wah, dia sebenarnya jenderal, dia tahu dia jenderal tapi mentalnya kopral, lebih rendah dari kolonel. Nah, di satu pihak ada istri yang dia kopral tapi mentalnya mental jenderal. Nah, sehingga kadang-kadang kalau melihat suami yang diam, suami yang permisif, tidak bisa mengambil keputusan, wah, istri kadang-kadang tergoda. Ya, udah, papa itu tidak bisa ambil keputusan, pelin-pelan dan lain sebagainya. Udah, mama yang ambil keputusan. Mama putuskan ini, papa nggak bisa diharapkan. Nah, ini saudara-saudara akan membentuk anak itu ambigu, ya. Dia tahu pemimpin harusnya ayah, apalagi kalau anak laki-laki, dia kan tidak punya figur ayah yang baik, ya. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita itu dia akan belajar menjadi ayah, menjadi suami yang baik dari papanya.
anak perempuan akan belajar menjadi mama, akan menjadi istri dari mamanya. Nah, kalau itu yang terjadi, figur itu dia bingung, gimana ini? Kok mama yang lebih dominan? Nah, itu akan mengganggu. Nah, yang perlu dilakukan bagi istri yang mungkin suaminya kurang cepat dalam mengambil keputusan, kadang-kadang jadi masalah. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Kita makan di mana ini? Bapaknya terserah mama. Waduh, ada apa-apa, Pak, kita mau kemana? Terserah. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, istri lagi, oke, kalau gitu mama yang memutuskan, ke sini saja, ke sini. Wah, ini juga kurang baik. Nah, yang perlu dilakukan adalah istri sebagai penopang, dia menolong suaminya sebenarnya. Ya, mungkin dia bisa berkata ke suaminya, Pak, atau dia nggak usah di depan anak-anak, Pak, kita mau makan apa sebenarnya, atau kita mau kemana? Saya kasih masukan seperti ini. Gimana kalau kita ke sini? Ya mungkin papanya biasanya kalau orang yang stabil, ya ini kan agak repot nih kalau punya kepribadian yang stabil, tapi apalagi istrinya yang dominan, ya. Nah, bisa aja istri, oke. Kemudian istri kepada anak-anak, oke, Papa sudah memutuskan. Nah, ini kata-kata yang baik ini. Papa sudah memutuskan bahwa kita pergi ke sini. Papa memutuskan bahwa kita makan ini. Artinya istri itu menolong bahwa sebenarnya walaupun dia yang memberikan masukan, ya, tapi ini adalah keputusan dari Papa. Ya, ini Papa sudah memutuskan. Jadi ayah tetap bagi anak-anaknya melihat bahwa ayahnya bisa ambil keputusan. Ayahnya tetap menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Menurut survei banyak anak-anak yang ibunya lebih dominan dari ayah yang pendiam kemudian ibunya dominan, itu ambigu tadi itu membuat banyak jatuh dalam LGBT, ya menjadi lesbi atau homo karena dia tidak punya figur yang baik. Dia marah kepada papanya, kenapa tidak bisa bertindak sebagai pemimpin yang benar, yang baik, yang tegas, dan dia juga marah kepada mamanya, kenapa memperlakukan papa seperti itu, harusnya papa yang memutuskan dan lain sebagainya. Tentunya ini ada pembagian-pembagian, ya, antara tugas peranan suami, peranan ayah dan ibu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paul untuk jawabannya. Cukup jelas menurut saya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan tambahan bisa langsung chat ke admin. Nanti pertanyaannya kita akan tampilkan dan Pak Paul akan jawab. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak Paul. Di sini sudah ada pertanyaan kedua. Saya sering mengingatkan anak terkait jangan melakukan dosa dan lain-lain. Apakah cukup satu kali saja memberitahu atau boleh sering? Silakan Pak. Iya, nah ini saya katakan tadi kita punya pergumulan. Ini anak remaja ya, kan saya. Ya, ini kita punya pergumulan yang sama. Kita sebagai orang tua yang punya anak-anak remaja, ya kita perlu memahami bahwa remaja itu dia punya gejolak, ya. Dia punya gejolak, baik gejolak secara fisik karena pertumbuhan perkembangannya, ya. Mungkin remaja wanita payudaranya sudah bertumbuh, ya. Laki-laki jakunnya dan lain sebagainya. Pertumbuhan secara emosi juga, ya. Sebentar anak-anak sedih, kemudian tiba-tiba marah, ya bad mood dan lain sebagainya, gejolak emosinya ini terganggu, ya terjadi gejolak, dan ada gejolak secara rohani, ya. Ada gejolak secara rohani, ya. Nah, anak-anak yang saya katakan tadi, kenapa tidak mau lagi ke gereja, melakukan dosa dan lain sebagainya, ya. Dan ini hormonal, ya perombakan hormonal di dalam kehidupannya, ya juga mempengaruhi dia sehingga kadang-kadang hormon-hormon seksualitas dan lain sebagainya, ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan lain sebagainya, dosa dan lain sebagainya. Tadi dikatakan apakah hanya sekali, ya ini kita harus perlu dampingi anak remaja kita, ya banyak pertanyaan-pertanyaan dari remaja, kenapa tidak boleh pacaran, ya kenapa tidak boleh mencuri, kenapa tidak boleh berbohong, kan yang penting, kenapa tidak boleh mencontek, kan yang penting kepentingan tercapai, ya dan lain sebagainya, akhirnya melakukan hal-hal, melakukan dosa dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua saya kira sangat bijak kalau kita perlu memahami perkembangan anak remaja kita. Banyak yang bisa mempengaruhi dia, kemandirian berpikir juga. Dia merasa dia sudah dewasa, dia sudah lebih besar, tidak harus
mengikuti kehendak orang lain, mengikuti kehendak orang tuanya dan lain sebagainya. Saya punya prinsip, saya punya pendapat, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan dosa. Apa tadi dikatakan kenapa, bagaimana caranya kita? Ya, kita perlu memahami juga, melihat perkembangan dia dan kemudian mengajarkan dia, ya, dosa apa yang dia lakukan. Saya nggak tahu persis ini dosa apa, ya, tetapi perlu kita ingatkan, perlu kita ajarkan, ya. Yang penting kita perlu memahami perkembangan dia, jangan terlalu banyak nasihat. Anak remaja ini tidak terlalu senang dengan nasihat, ya. Kita perlu melihatkan, kita perlu membuka. Dia sudah bisa berpikir secara abstrak sebenarnya anak remaja ini. Waktu dia anak-anak, ya, dia berpikir secara konkret yang dia lihat, rajin ke gereja, bersembahyang, berdoa dan sebagainya. Kemudian setelah dia remaja berpikir secara abstrak, ya, kenapa ada orang miskin? Kan Tuhan adil. Di mana Tuhan? Ya, kenapa ada orang miskin, ada orang kaya misalnya? Ya, kenapa ada orang sakit? Masa Tuhan tidak tolong? Nah, ini perkembangan berpikir anak. Kenapa tidak bisa melakukan dosa? Ya, hubungan seks tanpa sebelum menikah. Itu kan hanya hubungan fisik dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan marah? Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak punya gejolak kemandirian berpikir, ya, perkembangan dan lain sebagainya. Nah, di sinilah peranan kita sebagai orang tua, bagaimana mendampingi dia, bagaimana menolong anak-anak remaja kita, bagaimana sehingga mereka bisa mengerti, ya. Tentunya dengan komunikasi secara asertif, komunikasi yang baik. Kadang-kadang komunikasi kita dengan anak itu yang kamu itu lakukan dosa nggak boleh, Tuhan marah, ya. Kamu seperti kamu. Nah, anak ini tidak senang dengan gaya bahasa komunikasi kita seperti itu. Mungkin dia senang, mama tidak nyaman, mama melihat kamu melakukan ini, kayaknya mama merasa terpukul, papa merasa kecewa. Yang kita sampaikan kan perasaan kita, bukan menuduh dia. Perasaan kita, saya kecewa, saya marah, saya tidak senang, saya terganggu. Itu menyampaikan perasaan kita secara asertif, dan pelan-pelan anak akan merasa, oh iya ya, saya harus membuat mama saya bisa lebih tenang, papa saya bisa lebih percaya, ya. Itu nggak bagus dan lain sebagainya. Saya kira yang penting bagaimana komunikasi kita dengan anak, bagaimana terus bonding itu ada dengan anak, bagaimana pada saat kita memberikan penjelasan, dia tahu bahwa sebenarnya orang tuanya care, orang tuanya peduli dengan dia. Ya, saya kira itu. Baik, Pak. Kalau yang saya tangkap tadi memang anak remaja itu jangan terlalu banyak kita kasih nasihat gitu ya Pak ya. Di penjelasan sebelumnya juga Bapak sempat singgung tentang anak remaja itu lebih dekat sama teman-temannya, influence dari peer itu cukup kuat gitu. Sehingga komunikasi dengan mereka harus lebih asertif. Saya mungkin ingin mendengar pendapat dari Ibu kali ya. Sebagai seorang ibu, gimana tips-tips untuk menghadapi remaja nih? Kalau kita mau menasehati remaja seperti apa? Mungkin dari perspektif seorang ibu gimana nih, Bu? Silakan. Ya, baik. Kalau di keluarga kami, memang dari masih kecil, kami sudah membangun mesbah keluarga ya. Artinya kami berdoa, baca firman gitu ya. Itu setiap malam bersama-sama gitu. Nah, dari situ terbentuk mereka tahu gitu ya, yang mana yang salah, karena kita selalu kembali ke firman Tuhan. Meskipun saat remaja terjadi juga tuh mereka bertanya, kenapa ada LGBT gitu ya, kenapa nggak boleh? Kita kembalikan ke firman seperti yang kita sudah baca, saya bilang. Terus tapi kan bukan orangnya yang mau. Nah, pertanyaan seperti itu kita perlu hikmat ya untuk menjawab. Jangan benar yang tadi dibilang, kita itu kalau parentingnya yang positif. Jadi kamu tidak boleh ini karena ini salah, bukan begitu ya. Tapi kita mengarahkan ke kalimat yang positif. Misalnya lebih baik kamu seperti ini gitu ya. Misalnya tadi, kenapa LGBT nggak boleh? Saya nggak bilang bahwa LGBT itu dosa. Enggak, tidak seperti itu. Tapi menurut firman, Tuhan itu menciptakan pria dan wanita. Berarti pria itu berpasangan dengan wanita. Seperti itu. Ya, jadi kita bawa ke arah yang positif. Nah, mungkin dari saya itu memang harus dari anak-anak masih kecil ya, supaya fondasinya kuat. Tapi kalaupun tidak, menurut saya sekarang juga belum terlambat. Gitu. Harus ada bonding antara orang tua dengan anak, karena
remaja ini, anak-anak saya ya, kalau saya boleh lebih ini lagi, anak-anak saya itu kami berikan gadget itu di waktu kelas 1 SMP. Nah, itu pun sekarang mereka sudah lebih lekat dengan gadget ya, daripada dengan orang tua gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengalihkan mereka, yaitu ada waktu-waktu khusus yang memang dengan kami itu tidak bisa hilang gitu ya, misalnya saat makan malam harus bersama gitu ya. Kemudian weekend kita juga kalau pagi hari kita ngumpul sambil breakfast gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, malam harus berdoa bersama. Ya, itu yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Memang intinya adalah bonding ya, menjalin hubungan dengan anak gitu, waktu-waktu yang berkualitas. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Oke, pertanyaan ketiga seperti ini. Jika orang tua tipe 2, ini mungkin tadi yang mengabaikan ya, neglect, dan 3, otoriter begitu ya. Apakah yang harus dilakukan? Karena anak memang sudah mulai memberontak, kabur dari rumah dan putus hubungan, tapi menurut keinginannya agar dipenuhi dahulu. Usia anak sudah 27 tahun. Baik, ini mungkin dari orang tua yang sudah cukup senior gitu ya. Silakan Pak Paul dan Ibu. Iya, Bapak Ibu, kita perlu membangun bonding yang telah rusak. Ya, kadang-kadang kita sudah terlanjur dan lain sebagainya. Anak kita sudah bertumbuh dewasa, ya, sudah lebih jadi pemuda, bahkan mungkin remaja. Ya, hubungan kita dengan anak kurang baik, mungkin karena kekeliruan atau ketidaktahuan kita sebelumnya mendidik anak itu dengan tipe 2 dan 3 yang mengabaikan dan yang otoriter. Nah, akhirnya bonding kita, kedekatan kita jadi rusak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki bonding ini, memperbaiki hubungan yang telah rusak ini. Ya, saya waktu anak saya masih kecil, saya ingat banyak hal-hal yang ketidaktahuan saya karena dulu dididik oleh orang tua yang kurang belajar juga parenting, ngomong sedikit salah atau keras ditampar, dipukul atau abuse secara verbal. Kamu itu anak kurang ajar gini. Jadi kita nggak berani, dulu kan orang tua kita gitu. Akhirnya kita nggak mengerti itu juga yang terbawa. Ada teladan dari orang tua saya yang saya lakukan itu kepada anak. Akhirnya hubungan kami agak terganggu dengan anak. Nah, kemudian waktu dia SMP, SMA, saya beberapa kali memperbaiki itu dengan cara saya minta maaf. Saya siapkan waktu itu saya di kamar, tapi bagus kalau kita bersama-sama dengan anak, misalnya anak tersebut kita pergi ke suatu tempat yang anak itu senangi. Misalnya dia senang makan bakso atau bakmi, ya kita ajak makan. Biasanya kalau dia senang, dia lagi makan yang enak, dia gampang ngobrol itu. Nah, waktu itu saya katakan kepada anak saya, Papa minta maaf dulu memperlakukan kamu seperti ini. Waktu kamu umur sekian, Papa melakukan ini. Waktu kamu, jadi saya menyampaikan satu persatu, tidak secara umum. Papa minta maaf ya, dulu Papa nggak benar, pas sekarang benar. Ya udah maafin dong, maafin. Nah itu, jadi saya secara itu saya ngomong, Papa minta maaf dulu waktu ini kamu lakukan ini, Papa lakukan ini. Ya, akhirnya kamu menangis waktu itu melakukan. Akhirnya saya sebut itu yang saya ingat satu persatu. Ada beberapa itu saya sebut satu persatu, ya. Dan akhirnya anak saya agak marah, tapi akhirnya ya Pak, dia peluk, kami berpelukan. Maaf juga ya Pak, waktu itu nggak taat dan lain sebagainya. Akhirnya bonding itu mulai terbangun lebih baik. Ya, dia akan tahu bahwa orang tuanya itu meminta maaf. Sebenarnya kata-kata sakti itu maaf, ya, tolong, terima kasih, 3 kata-kata itu sangat sakti buat anak-anak kita. Ya, saya minta maaf. Setelah itu ya saya lakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati dia lagi, ya saya minta maaf lagi. Saya minta maaf. Nah, saudara-saudara, maaf itu pada saat seperti kita menusukkan paku ke dalam kayu, pada saat kita maaf itu ibarat paku itu kita cabut dari kayu tersebut. Tetapi kayu itu masih bolong karena ada bekas paku. Nah, ini yang kita harus terus tambal, akhirnya rata sama dan tidak kelihatan lagi lubang itu. Jadi pada saat kita minta maaf, kita harus melakukan hal-hal yang
yang membangun hubungan itu bisa lebih baik, sehingga dia katakan, papa, mama sudah berubah, papa, mama berbeda dari sebelumnya. Nah, ini akan terus membangkitkan hubungan, bonding itu akan lebih baik. Anak itu akan tahu bahwa oh, mungkin orang tuanya itu punya masalah, ya, sehingga pada saat itu dia memperlakukan saya. Orang tuanya, anak itu bisa berpikir, dia kan bisa berkembang pemikirannya bahwa mungkin ayah sangat sibuk untuk mencari uang untuk keperluan saya pada saat itu sehingga saya terabaikan, atau mungkin ayah itu punya masalah sehingga masalah di perusahaan, di usaha, sehingga saya waktu itu dimarahin dan lain sebagainya. Nah, itu anak akan terus melakukan itu, dan sekarang papa, sekarang mama sudah berubah, minta maaf, perasaan anak itu akan terobati, ya. Jangan kita minta maaf langsung anak itu mau langsung baik. Kamu itu papa udah minta maaf, kamu nggak mau taat, sekarang taat dong, kan papa udah minta maaf. Nah, kita memaksa anak untuk memaafkan kita, padahal sakit hati, padahal kesalahan-kesalahan kita itu banyak yang kita lakukan, banyak luka-luka di dalam dirinya yang dia harus memulihkan juga. Dia harus mengelola kemarahan-kemarahannya. Di alam bawah sadarnya itu banyak kemarahan-kemarahan yang mungkin tiba-tiba keluar, marah, memberontak, dan lain sebagainya. Kita orang tua harus sabar sampai anak itu betul-betul sudah mengelola dengan baik dan dia bisa mengerti dengan baik dan hubungan bonding itu sudah dipulihkan. Ya, tadi ada kata-kata parenting, positif parenting, yaitu kadang-kadang kita mendidik anak kalau anak melakukan hal-hal yang negatif. Ya, sementara kalau dia lakukan yang positif, yang baik, kita nggak pernah puji atau afirmasi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah yang memuji anak pada saat dia melakukan hal-hal yang baik, ya, hal yang positif, sehingga itu terus yang akan dia ingat. Oh, papa senang ya, mama senang kalau saya tidur cepat, mama senang, papa senang kalau saya bisa ngepel. Nah, pada saat dia lakukan hal yang baik, itu yang dipuji, akhirnya itu yang tertanam hal-hal yang positif, dan itu yang akan dia lakukan. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap itu memperbaiki hubungan itu tidak pernah terlambat, Pak, ya. Selalu bisa dilakukan dan juga harus intensional seperti itu ya. Kita memang harus sengaja ada upaya untuk memperbaiki hubungan dengan anak kita atau dengan orang tua seperti itu. Pak, kita ada pertanyaan berikutnya ini. Sepertinya antusias sekali orang tua, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini udah pertanyaan yang keempat. Jika sudah terjadi gap komunikasi karena selama ini orang tua otoriter, bagaimana cara memperbaiki hubungannya supaya bisa anak dekat? Nah, orang tua sepertinya punya kerinduan ini, Pak, agar anak dan beliau mungkin bisa dekat, seperti hubungannya hangat. Silakan Pak Paul atau Ibu juga bisa. Iya, tadi dengan meminta maaf itu membangun, ya. Kemudian yang perlu kita perbaiki lagi itu level-level komunikasi kita. Ini kan gap komunikasi yang selama ini orang tua otoriter. Nah, kita sudah belajar juga, mungkin sudah pernah disampaikan, ada level-level komunikasi. Kadang-kadang komunikasi kita itu dengan anak, komunikasi yang basa-basi, gitu ya. Oh, sudah pulang sekolah, udah makan siang, itu hanya yang basa-basi. Udah tidur belum? Udah mandi belum? Itu basa-basi. Nah, naik ke level yang kedua, ini mencari fakta, ya, mencari fakta. Bagaimana ulanganmu tadi? Ya, bagaimana hasil ulanganmu, ujianmu? Kemudian anak bilang, jelek mah, aku remedi. Nah, naik ke level komunikasi yang ketiga, mencari solusi. Makanya papa bilang, mama bilang kamu harus belajar. Kamu sih main gadget terus, main handphone terus, nggak pernah belajar. Kan harus belajar, tambah belajar. Nah, ini level komunikasi yang mencari solusi. Nah, anak kalau disampaikan seperti itu, maka anak itu akan merasa dia tidak dimengerti, ya, dia akan diam, ya, dia akan tidak ngomong lagi, ya, terutama kalau hasil ujiannya jelek, karena pasti dia akan dimarahin, pasti dia akan dinasehati. Ya, tentunya komunikasi yang lebih baik, yang sampai kepada komunikasi perasaan. Yang lebih tinggi yang harus kita lakukan adalah, oh gitu ya, kamu hasilnya jelek ya, pasti kamu sedih ya. Ya, kamu sedih ya dengan hasil jelekmu, kamu malu, mungkin malu dan nggak nyaman. Nah, ini kan perasaan, menyentuh perasaan anak. Ya,
dan akhirnya dia akan bisa dia akan berkomunikasi dengan lebih baik. Dia akan tahu bahwa orang tuanya peduli, orang tuanya mengerti, orang tuanya berempati kepada dia, dan dia mau menyampaikan apapun, mungkin hasil jelek dia tidak dimarahin, walaupun remedi dia tidak dimarah-marahin, dan dia akan bisa memperbaiki komunikasi, dia akan bisa berkomunikasi dengan baik. Saya kira level komunikasi kita juga dengan anak itu perlu, ya, supaya ya itu tadi, di samping kita minta maaf, memperbaiki bonding yang sudah rusak, kita juga perlu memperbaiki level-level komunikasi kita. Kita juga perlu mengasihi, memberikan kasih yang kasih yang tanpa syarat. Saya kira kita sudah belajar juga kali itu kan, kasih tanpa syarat, sehingga anak-anak tahu bahwa dia dikasihi tanpa syarat dan dia akan merasa aman. Ya, dia akan merasa aman. Kalau anak merasa aman, dia akan merasa baik. Hubungan dengan orang tua itu dia akan bisa memperbaiki, dan saya kira akan merubah anak, merubah hubungan kita. Yang paling penting sih sebenarnya yang kita perlu lakukan sekarang, bagaimana hubungan kita dengan anak itu baik, bonding, kedekatan itu, relasi itu yang paling penting. Ya, mungkin anak kita belum sesuai dengan harapan kita, tapi kalau relasi kita baik, ayo kita sama-sama. Papa mau mendukung kamu, papa mau membimbing kamu, mama akan menolong kamu apapun yang kamu kendala apa yang kamu hadapi. Ya, dia tahu bahwa ada papa, ada mama yang mendampingi dia. Mungkin dia punya potensi belum dimaksimalkan secara sebaik-baiknya. Disitulah tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, mendampingi, menolong anak-anak kita menemukan potensi yang terbaik bagi mereka. Ya, saya kira seperti itu. Ya, betul Pak. Saya juga dapat sesuatu dari jawaban Bapak. Kadang-kadang kalau anak-anak dapat nilai rendah, orang tua langsung marah gitu ya Pak. Terus ada masalah sedikit, langsung dimarahin. Akhirnya nextnya udah nggak mau cerita begitu ya. Jadi dia jadi nggak mau mengeluarkan perasaannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan lagi, pertanyaan tambahan, silakan feel free untuk chat admin agar nanti pertanyaannya bisa kami compile. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, nanti kita satukan sehingga nanti bisa dijawab oleh Pak Paul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini semoga masih semangat. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Oke, ini mau nanggepin sedikit untuk yang poin 7. Oke, poin 7 tadi berikan disiplin hanya pada ketidaktaatan. Anak bisa suatu ketika tidak taat dengan apa yang kita sampaikan karena mereka punya pemikiran sendiri. Ini anak remaja ya Pak ya. Karena anak-anak sebagai manusia punya hak untuk tidak menyampaikan pendapat atau pandangannya atas keputusan mereka sendiri. Walaupun selama ini mereka selalu bercerita dengan orang tua, tapi pasti ada kalanya suatu saat mereka memilih untuk tidak menyampaikan. Karena dengan bertumbuhnya umur mereka, mereka akan semakin mengerti apa yang menjadi hak mereka. Bagaimana menurut Bapak? Ya, setuju Pak. Setuju bahwa anak semakin bertumbuh, apalagi anak remaja yang saya katakan tadi, dia punya kemandirian berpikir. Ya, dia punya hak, dia tahu bagaimana yang harus dia lakukan. Dia bertumbuh di sini dikatakan apa ya? Kita harus melihat anak itu secara utuh. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Mungkin dia belum mau terbuka dengan kita, ya kita nggak boleh memaksa. Ya, dia masih marah dengan kita. Dulu kalau kecil mungkin kita lebih menekan dia. Kamu harus begini, harus ikut papa dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak remaja dia bertumbuh itu berbeda. Jadi disiplin parenting kita, kalau dia masih anak, usia anak, mungkin TK, SD, ya itu SD sampai kelas 5, karena kelas 6, usia 10, ada juga yang 10 tahun kelas 6 itu sudah masuk remaja awal. Biasanya umur 10 sampai 13 itu remaja awal, umur 14 sampai 17 itu remaja tengah, 17 sampai 20 itu remaja akhir. Nah, pada saat dia masih anak-anak, perintah ya perintah yang kita lakukan, direct kita itu lebih kuat bagi anak-anak. Tetapi seiring dia bertumbuh secara remaja, harusnya penekanan kita, perintah kita itu semakin berkurang. Akhirnya anak itu kita harus melihat, berdiskusi dengan anak. Dulu kalau itu kan lebih banyak memerintah. SD kamu lakukan ini.
Tetapi pada saat remaja, ya kita bisa berdiskusi sebagai teman juga, ya. Dia punya keinginan untuk tidak mau menyampaikan sesuatu, ya kita harus sabar, kita harus terima itu. Tidak boleh katakan, wah kamu harus ngomong dong. Ya dia punya perasaan sendiri, dia punya kehendak sendiri. Apalagi kalau bermasalah dengan orang tua, ya ada komunikasi yang kurang baik dengan orang tua, anak itu akan sulit. Ya makanya perlu konselor, ada pihak ketiga. Kadang-kadang kalau kita bermasalah dengan anak ataupun dengan pasangan, sulit kita berkomunikasi langsung. Tetapi ada orang ketiga yang bisa mendengarkan, ada pantulan. Saya mau mengatakan itu kepada anak saya melalui orang ketiga. Saya mau mengatakan kepada pasangan saya melalui orang ketiga. Nah, itu pentingnya situ sehingga komunikasi itu kita bisa berjalan. Oh, maksud anak saya seperti ini ya. Ternyata saya nggak pahami selama ini, pelantasan dia diam dengan saya, dia nggak mau ngomong apa-apa. Ternyata dia seperti ini. Nah, itulah perlu bantuan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga misalnya ada guru yang bisa memfasilitasi, ya kepala sekolah, ya saya kira itu sangat baik. Mungkin di sekolah ada konselor, ada guru BK yang bisa memfasilitasi itu sehingga kita bisa mengerti kenapa anak saya diam, kenapa tidak mau ngomong. Ya, saya kira kalau pendapat saya tadi dikatakan pendapat, saya setuju dengan Bapak atau Ibu yang menyampaikan pernyataan tadi bahwa anak-anak remaja kita, anak-anak punya pendirian, kita harus melihat dia secara utuh, ya kita harus menghargai apapun yang dia lakukan, respon ya yang dia nyatakan kepada kita. Apalagi itu anak-anak remaja. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Paul. Mungkin dari Ibu mungkin bisa tambahkan sedikit. Mungkin ada waktu-waktu. Tadi saya lihat anaknya cewek ya, 2 Pak ya. Mungkin ada waktu-waktu di mana anak Bapak atau Ibu kelihatan muram atau tidak mau cerita seperti itu. Kira-kira sebagai Ibu atau peran Ibu, kira-kira gimana ya cara menarik informasi dari mereka apa yang terjadi gitu. Soalnya jangan-jangan anak-anak kita ini udah menyimpan masalah tapi nggak mau cerita gitu. Tiba-tiba ketahunya mungkin dari konselor sekolah masalahnya udah cukup besar seperti itu. Silakan Bu. Ya. Sebenarnya ini di keluarga kami agak ini ya, artinya karena anak kami kebetulan terbuka gitu. Karena dari masa kanak-kanak kita di dalam keluarga kami punya nilai-nilai kekeluargaan, ada kebenaran firman gitu. Jadi segala sesuatu memang kami kembali ke situ. Kemudian keterbukaan. Jadi kita memang dari anak-anak masih kecil, apapun kami selalu cerita gitu. Mereka tahu dan sehingga mereka pun tidak punya batasan untuk bercerita kepada kami. Kalau misalnya mereka suka dengan seorang pria, karena mereka kan sekarang sudah remaja ya, mereka itu cerita gitu. Jadi sebetulnya tapi kami pernah juga menemukan, karena kan saat peer SMP SMA mereka lebih dekat dengan teman ya. Itu. Nah, kami bagaimana kami berusaha untuk mendapatkan informasi ya. Kita harus siapkan waktu gitu. Meskipun kami sibuk bekerja, tapi pulang kerja malam itu kami memang siapkan waktu untuk mereka. Kadang kami masuk ke kamar mereka, saya ya terutama karena saya bekerja, saya masuk ke kamar mereka gitu, ngobrol dengan mereka gitu. Alasannya bisa misalnya, aduh enak ya di kamar kamu, ini dingin gitu kan. Jadi saya duduk gitu. Nah, mungkin awalnya mereka nggak langsung cerita, tapi dipancing dengan pertanyaan ataupun bercerita yang lain, akhirnya mereka akan bercerita. Itu sih. Iya, mungkin saya tambahkan kadang-kadang ada saya inginkan sesuatu untuk anak ngobrol, tapi mungkin dia nggak ngomong, dia nggak sampaikan. Saya tahu mungkin dari istri saya, kayaknya dia punya pergumulan dan sebagainya. Biasa saya datang kepada dia, dia belum waktu untuk ngobrol. Akhirnya saya bilang, oke, nggak apa-apa, kamu nggak ngomong nggak apa-apa, tapi Papa siap. Papa ada kapanpun kamu mau ngomong, Papa siap. Jadi anak itu tahu bahwa papanya siap, bersedia kapanpun saya mau ngomong. Saya nggak paksa dia untuk ngomong, tapi saya katakan, Papa siap mendengar apapun yang kamu mau omongkan. Oke ya? Nah, nggak lama tiba-tiba dia mungkin besok, yaitu akhirnya datang ngobrol, Pak, gini. Karena dia tahu bahwa papanya siap, orang tuanya siap untuk mendengarkan dan tidak memaksa untuk dia menyatakan sesuatu.
apa yang sedang, karena mungkin dia belum siap waktu itu. Ya, itu mungkin. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini cukup baik ya untuk kita mungkin bisa sama-sama tiru. Kita menyatakan bahwa kita siap tanpa harus memaksa gitu Pak ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang ke-7 hari ini. Bagaimana menghadapi anak-anak dengan tipe seperti ini? Ini ada 2 nih Pak. Yang pertama, anak yang terlalu sensitif, diingatkan sedikit saja mudah marah dan sulit diajak bicara. Kemudian ada yang kedua, laki-laki dan sudah remaja, namun saat ini selalu mau hidup sendiri, mandiri, tidak mau bergantung dan mau terpisah tinggalnya dengan orang tua. Kalau diajak pergi, seringkali menolak pergi bersama orang tua dan nyaman di kamar sendiri dengan hobinya. Baik, ini ada 2 case ya Pak. Mungkin bisa bagi satu persatu, mungkin Bapak dan Ibu satu gitu. Atau mau dijawab sekalian juga boleh. Silakan Pak. Ya, ya, anak itu memang punya keunikan tersendiri, punya kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin anak ada yang introvert, ya, ada yang ekstrovert. Anak yang introvert kadang-kadang lebih senang kalau dia menyendiri. Ya, dia mendapatkan energi. Kalau kita tentang tes MBTI itu kan, anak itu mendapatkan energinya dengan berdiam sendiri, mungkin di kamar. Tapi anak introvert itu dia akan dapat energi yang baru. Ya, punya masalah dia lebih banyak diam, tidak mau ketemu orang lain, ngobrol dengan orang lain tentang masalahnya. Itu anak introvert. Kalau ekstrovert berbeda, sebaliknya. Kalau ada masalah, telepon temannya, ya, telepon orang lain, ketemu yuk, aku ada mau ngomong nih. Dia sempat ngomong. Nah, anak introvert seperti itu, mandiri. Ya, kita perlu lihat juga anak yang mungkin berdiam, tidak mau diajak, ada apa? Apakah memang tidak ada masalah hubungan dengan kita? Ya, tadi juga katakan anak yang pertama tadi, ya, suka marah dan lain sebagainya. Ya, ada apa? Perlu kita telusuri. Ya, kita sebagai orang tua yang lebih tahu. Saya nggak terlalu pahami tadi bagaimana situasi hubungan orang tua dengan anak yang tadi. Tentunya kan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan konseling. Itu bagusnya kalau di ruang konseling, karena kita perlu gali ada apa, bagaimana hubungan selama ini, bagaimana pola didik, ya, bagaimana anak itu sejak kapan dia bersikap seperti itu, ya, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu mengapa anak itu seperti tadi itu. Ya, apakah ada kendala, apakah ada masalah di dalam hubungan kita sebagai orang tua, atau mungkin cara mendidik kita yang mungkin dulunya permisif atau dulunya mengabaikan atau otoriter, ya. Ya, ini perlu digali dengan anak kita. Ya, saya nggak bisa terlalu menjawab lebih spesifik karena pertanyaannya saya juga perlu menggali juga. Kalau di ruang konseling, ya itu lebih enak menggalinya. Gimana sehingga dia bisa bersikap seperti itu, tidak mau diajak dan lain sebagainya. Ya, suka marah, kok sedikit-sedikit kita ngomongnya, kadang-kadang orang tua ngomong sedikit tapi anaknya sudah ngomongnya 10, kita berdua. Ini memang berbeda dulu ya. Kita dulu waktu zaman yang lalu mungkin, apalagi zaman baby boomer, mungkin anak takut kepada orang tua. Tapi katanya sekarang generasi X, Y, apalagi Z, orang tua yang takut kepada anak. Ya, ini agak terbalik memang ini. Ya, jadi kita perlu pahami anak kita. Saya kira kita yang lebih tahu tentang anak kita. Ada apa? Mungkin saja ada hubungan yang kurang baik dengan kita sebagai orang tua. Ya, kita perlu cari tahu. Memperbaiki bonding yang rusak, itu kita perlu lakukan. Ya, minta maaf kalau kita pernah melakukan hal yang tidak benar, yang menyakiti hatinya, yang mungkin sampai sekarang dia masih ingat. Dan memberikan kasih yang tanpa syarat. Setelah itu, ya kita memberikan kasih. Ya, saya kira saya bisa hanya jawab sebatas itu, Pak. Ya, yang penting bagaimana kita lebih tahu bagaimana hubungan kita dengan anak tersebut. Karena kondisi anak hubungannya juga saya kurang tahu, tidak terlalu pahami kenapa sampai seperti itu. Tentunya ada latar belakang yang panjang yang mungkin telah terjadi dalam keluarga.
Iya, baik Ya. Pak. Ini mungkin saya bantu ingatkan juga mungkin ya Pak ya, sama seperti yang Bapak jawab sebelumnya, yaitu pentingnya kita mungkin cari bantuan pihak ketiga gitu ya Pak, Ya, konselor gitu, supaya menyelesaikan masalah dengan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan di keluarga masing-masing gitu ya. ya, Iya, ya, kita benar, setuju. ya baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan yang ke-8 di pagi ini. Saat remaja biasanya anak sudah mulai ada yang menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenis. Namun ada pula yang masih belum menunjukkan rasa ketertarikan itu. Bagaimana kita membimbing mereka untuk melewati masa ini dengan baik, sehingga mereka belajar mengelola rasa tertarik kepada lawan jenis di masa remaja? Apakah kita bisa dengan gamblang mengatakan tidak boleh berpacaran, dan untuk anak yang belum menunjukkan rasa tertarik kepada lawan jenis di saat remaja ini, apakah hal itu hal yang baik dan bagaimana menanggapinya? Silakan Pak. Iya, ada perkembangan anak yang tentunya agak berbeda-beda ya. Ada anak yang mungkin umur masa remaja awal 11 tahun ya, SMP, bahkan ketertarikan lawan jenis itu di kelas 6 udah biasa muncul. Saya kebetulan juga konselor di SD. Saya nanya, ngobrol-ngobrol, iya, ada kamu tertarik nggak dengan lawan jenis? Iya, udah mulai tertarik. Tapi tentunya pacaran mereka, ada yang juga mengatakan udah pacaran, tapi pacaran mereka berbeda dengan berpacaran yang remaja, pemuda, bahkan dewasa. Nah, ada anak yang tidak mungkin masalah hormon dan lain sebagainya, sehingga masa pubernya itu berbeda-beda. Secara umum, secara psikologis, itu laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya, katanya lebih cepat wanita. Anak wanita itu lebih cepat orang bilang masa pubernya dibanding dengan pria. Ya, tapi mungkin ada pria juga yang lebih cepat. Saya kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita? Tentunya kita juga jangan terlalu panik pada saat anak SMP kita mengatakan saya pacaran. Ya, kelas 1 atau kelas 2 saya pacaran dengan ini. Itu kita harus pahami bahwa pacaran anak SMP itu berbeda dengan mungkin kita waktu sudah dewasa, berpacaran yang kuliah, yang sudah pergi bersama-sama. Anak SMP kelas 1, kelas 2 kan, kelas 3 ya mungkin belum, hanya melihat-lihat aja, yang ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin ada juga yang perkembangan sekarang yang sudah pergi berdua, kita lihat di tempat-tempat umum ada anak-anak SMP yang seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita lakukan komunikasi kita dengan anak. Ya, bagaimana komunikasi kita? Apa sih prinsip pacaran menurut dia? Ya, kita bisa gali. Menurut kamu pacaran itu seperti apa sih? Prinsipmu apa sih menurutmu pacaran yang baik, pacaran yang gimana? Sehingga kita bisa mengetahui konsep dia tentang pacaran itu seperti apa. Ya, tentunya setiap anak berbeda-beda. Ya, nah bisa saja saya katakan tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, katakan pacaran, kenapa sih harus pacaran dengan seiman? Kenapa nggak boleh pacaran dengan tidak seiman? Ya, kenapa tidak boleh berhubungan badan sebelum menikah? Nah, ini akan bergejolak juga di dalam pemikiran anak-anak kita. Ya, karena itu tadi yang saya katakan banyak faktor, ya. Banyak faktor, ya. Ada secara rohani, secara hormonal, kemandirian berpikir, kemudian lingkungan sekitar dia juga akan mempengaruhi. Dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin berbeda karakter, berbeda budaya, berbeda agama dan lain sebagainya. Sehingga responnya itu juga akan mempengaruhi. Ya. Kemudian ada juga anak-anak kita yang mungkin karena konflik ada rasa bersalah, sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini juga mereka merasa sudah melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan marah kepada dia. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi konflik juga, ya. Dan yang paling penting, bagaimana remaja itu melihat kita sebagai ayah, sebagai ibu konsisten dengan nilai-nilai yang benar. Kadang juga orang tua dilihat katanya nggak boleh berbohong, papa sering ngomong nggak boleh berbohong, tapi kok berbohong dalam bisnis dan lain sebagainya, ya.
atau mungkin di gereja, kenapa ada hamba Tuhan yang mencuri uang dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan anak-anak kita sangat kompleks, sangat berkembang, ya. Dalam hal berpacaran juga akan mengalami perkembangan bagaimana pergaulan dia, ya. Kita tentunya tidak boleh juga melarang anak kita bergaul, karena pergaulan itu akan membentuk membentuk pemahaman dia, membentuk wawasan anak tersebut. Tapi tentunya kita bisa arahkan bagaimana berpacaran yang baik, bagaimana sehingga dia punya pergaulan yang baik, siapa-siapa yang boleh berteman, bergaul, siapa-siapa yang tidak. Ya, begitupun juga dalam prinsip-prinsip berpacaran yang sesuai dengan kebenaran firman. Ya, intinya kita harus pahami dunia anak kita. Saya nggak tahu persis anak yang tadi mengatakan berpacaran atau umur berapa, dia kelas berapa, dan juga anak kita yang belum berpacaran, ya kita nggak usah panik. Wah, anak saya ketinggalan zaman kali. Kok teman-temannya sudah pacaran, kok secara hormonal, ya mungkin saja dia ada terlambat secara hormonal, ataupun mungkin saja kepribadian dia, ngapain saya pacaran? Nggak usah dulu saya pacaran, biar teman-teman saya pacaran, tapi saya tetap aja nggak perlu pacaran. Menurut saya masih kecil, masih lama, nanti aja kalau dewasa. Saya lebih bagus fokus dulu kepada pelajaran dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu banyak hal yang kita perlu pahami dari anak-anak kita. Anak-anak remaja itu cukup kompleks. Yang penting kita melihat dia secara utuh, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Paul untuk setiap jawabannya. Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, pagi ini kita sudahi sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Paul dan juga untuk setiap Bapak Ibu, Bapak Paul dan Ibu ya, dan juga setiap Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Terima kasih sekali lagi buat Mr. Rain yang sudah memoderasi diskusi kita, dan juga terima kasih buat Bapak Paul Sarapang dan istri. Terima kasih buat kehadirannya Pak ya. Tuhan berkati. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan.